warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenalin, nama aku Misalia Cempaka Firdausi, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, di sini aku juga salah satu anggota kelompok dari KKN 031 UMP. Di sini pada video edukasi kali ini aku mau jelasin tentang vaksin. Jadi teman-teman, apa sih itu vaksin? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi teman-teman di sini akan bahas tentang apa itu vaksin, vaksinasi, dan imunisasi. Jadi yang dinamakan vaksin sendiri adalah zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit tertentu. Nah, tubuh yang sudah divaksin ini akan membentuk antibodi terhadap vaksin tersebut, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya vaksinasi. Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin. Biasanya proses pemberiannya itu disuntikan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan suatu kekebalan, teman-teman. Nah, meningkatkan suatu kekebalan dan memproduksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Nah, sedangkan imunisasi yang merupakan suatu proses dalam tubuh agar seseorang memiliki kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Imunisasi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Nah, vaksin sendiri itu termasuk dalam imunisasi aktif sebagai upaya memicu tubuh untuk mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu. Nah, jadi pasti kan teman-teman bertanya-tanya gimana sih vaksin itu bisa melindungi tubuh kita dari suatu penyakit. Jadi yang pertama, vaksin ini adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit tertentu, bahkan yang mengancam jiwa gitu. Yang kedua, vaksin itu akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Yang ketiga, tubuh itu akan mengingat virus pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Nah, selanjutnya, oke teman-teman, jadi di masa pandemi seperti ini kan pasti sering banget tuh dengar istilah tentang herd immunity. Jadi sebenarnya apa sih herd immunity itu? Jadi herd immunity itu adalah kekebalan kelompok yang merupakan situasi di mana sebagian masyarakat itu sudah terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga itu dapat menimbulkan efek yang tidak langsung atau indirect effect, yaitu terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Nah, kondisi tersebut itu dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dari vaksin COVID-19? Jadi, seperti mana vaksin lainnya, vaksin COVID-19 ini bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Nah, sebenarnya vaksin COVID itu aman atau enggak sih ya teman-teman? Jadi vaksin COVID yang saat ini sudah diproduksi secara massal, yaitu sudah melewati proses yang amat sangat panjang dan sudah memenuhi syarat utama, yaitu aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya teman-teman. Jadi aspek keamanan vaksin dapat dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan sains dan standar-standar kesehatan. Intinya, pemerintah itu tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaan vaksinasi dan tetap mengedepankan aspek keamanan dan manfaat atau keampuhan vaksin. Jadi pemerintah itu menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan Emergency Use of Authorization atau EUA dari BPOM. Nah, jadi teman-teman kan banyak banget tuh yang bilang, aduh aku habis divaksin demam nih gitu, atau aduh aku habis divaksin pegel-pegel semua nih badannya. Jadi sebenarnya ada nggak sih efek samping dari vaksin gitu? Jadi sebenarnya itu secara umum efek samping dari vaksin itu yang ditimbulkan beragam. Biasanya itu gejala ringan dan bersifat sementara dan tidak selalu ada pada setiap manusia yang telah divaksin, serta bergantung pada kondisi tubuh. Jadi efek samping ringan itu seperti demam, nyeri otot atau ruam pada bekas suntikan,
adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor, teman-teman. Nah, melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap, efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Jadi, teman-teman itu nggak perlu khawatir kalau misalkan setelah divaksin itu bakal kenapa-napa. Jadi, sebenarnya nggak apa-apa ya, teman-teman. Nah, manfaat vaksin ini jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Nah, apabila nanti terjadi kejadian ikut pasca imunisasi atau biasa dikenal dengan KIPI, kita itu sudah ada Komite Nasional Pengkajian Penanggulangan KIPI di setiap daerah untuk memantaunya, teman-teman. Jadi emang wajar aja kalau misalkan habis divaksin itu biasanya demam, terus habis itu pegel-pegel itu suatu hal yang wajar gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, apakah setelah divaksin kita itu bakal kebal COVID-19? Ya, sebenarnya enggak ya teman-teman, tidak 100% setelah divaksin kita itu bisa kebal terhadap COVID-19. Namun, apabila nggak divaksin itu malah lebih bahaya teman-teman. Jadi, sebenarnya vaksin itu mengurangi resiko kita untuk terpapar COVID-19. Jadi, walaupun kita sudah divaksin, tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, selalu mencuci tangan, dan makan makanan bergizi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.